Zikir dalam sebotol air, karya Widya Sintawati. Sore ini diriku kembali ke pondok pesantren Maimunah Marzuki. Bukan untuk menjadi santri atau justru mencari ilmu, tapi aku sebagai seorang pasien. Pasien apa yang datang berobat ke pondok pesantren? Tanyaku dalam hati. Mungkin itulah pertanyaan yang timbul dari wajah para santri-santri yang menyambut kedatangan kami. Monggo Bu, silakan duduk, saya panggil Pak Yai dan Bu Nyai dulu. Sahut lembut salah satu santriwati sambil tersenyum kepada kami. Terima kasih Duk, jawab mamaku sambil memujinya. Nurul Aini adalah nama cantik yang diberikan oleh orang tuaku. Aku adalah gadis yang baru berusia 16 tahun. Aku normal seperti gadis lainnya. Namun, ada yang membuatku sedikit berbeda dari remaja lainnya. Aku penderita psikosomatik. Ya, adalah sebuah gangguan jiwa yang mengidap dalam tubuhku. Sejak beberapa tahun terakhir, aku seperti sakit jiwa, stres, depresi, dan lain-lainnya. Tidak seperti itu dalam hati. Penyakit ini melainkan penyakit tekanan apabila seseorang sedang diterpa kegundahan atau kekhawatiran dalam hatinya disebabkan suatu masalah. Dan juga penyakit ini membuat penderitanya tidak bisa fokus dalam menghadapi masalah, bahkan merasa cemas dan lelah. Dan yang sangat mengherankan, penyakit ini lama-kelamaan berbau mistis. Kesurupan, begitu orang-orang menyebutnya, di mana keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, bertingkah seperti layaknya hewan dan makhluk halus, tertawa seperti kuntilanak, bertingkah genderuwo, lompat pocong, dan hal-hal yang lainnya. Awal mula peristiwa itu yang sampai sekarang penyakit itu justru melekat dalam tubuhku. Waktu itu aku mengikuti ujian praktek mata pelajaran olahraga jarak 200 meter di sekolahku. Aku dikenal sosok yang lemah, gampang sakit dan mudah lelah. Setiap upacara bendera yang dilaksanakan hari Senin, aku tidak pernah mengikutinya. Ya, aku palingan menunggu UKS karena tidak kuat untuk mengikuti upacara bendera. Namun, kali ini aku tak dapat mengelak atau menghindar lagi karena ujian praktek semester genap ini adalah praktek untuk kenaikan kelas. Kalau nggak ikut ujian praktek hari ini, nilainya kosong. Jelas Pak Made, guru olahraga kami. Pak, saya kan nggak kuat hari ini, jawabku dengan nada lembut mengharap kebaikan dari Pak Made. Nur, lari kan olahraga, dapat membuat tubuh sehat karena mengeluarkan keringat, tambah Pak Made. Gak ada cara lain Pak biar dapat nilai tanpa mengikuti praktek. Aku masih mengharap kebaikan dari Pak Made. Jika Nur ikut ujian praktek hari ini, Nur jangan lari kenceng-kenceng. Lari saja seperti jogging. Nanti kan Bapak lihat waktu yang kamu tempuh pas lari. Dan nanti Bapak bisa sesuaikan nilainya. Bapak tetap apresiasi memberi nilai karena usaha. Jelas Pak Made sambil tersenyum menoleh kepadaku. Ya udahlah Pak, Nur ikut lari, jawabku dengan nada terpaksa. Dan benar saja, hal itu terjadi kepadaku. Aku lupa. Saat ini aku sudah tak sadarkan diri dengan selang dan oksigen yang melekat di tubuhku. Aku lupa kejadian yang barusan ku alami. Pasti semua orang dibuat repot olehku dan pastinya jadi bahan tontonan setiap siswi lain dan penasaran denganku. Aku jadi tertekan
seluruh orang karena menyaksikan hal yang memalukan untukku. Satu malam berlalu, kini telah berganti hari Rabu. Rupanya aku pingsan dari kemarin. Orang-orang ramai membesuk keluargaku. Tetangga dan bahkan teman serta guruku ikut serta datang untuk menjenguk kondisiku. "Dok, minum obat dulu." Mamaku dengan nada lembut menyuguhkan sebuah botol air minum dan memintaku menyedot air di dalamnya untuk membasahi kerongkonganku. Dengan wajah heran memandang di sekelilingku yang khawatir dengan keadaanku. Separah itukah diriku sampai begini? Ini baru pertama kali dalam hidupku. Belum lagi kulihat wajah mama dan bapakku yang bahagia melihat aku siuman. Kejadian itu adalah awal dari segalanya. Aku yang sebelumnya adalah anak yang periang, sejak itu berubah menjadi bukan lagi seperti diriku. Aku jadi tambah lemah, mudah pingsan, mudah melamun, dan paling memprihatinkan, aku mudah berhalusinasi memberontak. Suatu ketika di sekolah diadakan perkemahan pramuka Sabtu Minggu, dan siswa-siswi yang mengikutinya sebagian berasal dari kelas 7, kelasku. Aku sangat tertarik ingin mengikutinya, tetapi dengan kondisiku, aku harus meminta izin kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Dengan jurus tangisanku, aku meminta izin kepada kedua orang tuaku, dan dengan terpaksa kedua orang tuaku mengizinkannya. Akhirnya aku berhasil untuk mendapat izin dan dapat mengikuti perkemahan Sabtu Minggu tersebut. Dring, 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 bunyi ponsel jadul milik bapakku. "Assalamualaikum, Pak." "Benar, ini orang tua Nur," ucap Pak Tony, pembina pramuka di sekolahku. "Waalaikumsalam." "Oh iya Pak, benar. Ada apa Pak?" jawab bapakku. "Ini Pak, saya Pak Tony, pembina pramukanya Nur. Begini Pak, Nur kambuh lagi, sekarang belum siuman," jelas Pak Tony, pembina pramuka. "Astagfirullah Pak. Waduh anakku. Baik Pak, saya segera ke sana Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum," tutup bapakku dengan nada panik. Peristiwa memalukan yang sering terjadi di kehidupanku membuatku stres dan kepikiran berat. Orang tuaku sudah berusaha mengobatiku pada orang-orang pintar seperti dukun, namun belum membuahkan hasil sama sekali. Belum ada tanda-tanda kebaikan dalam tubuhku. Aku mulai tertekan dengan semuanya. Aku sering mengurung diri dan menangis di pojok kamar dan tak sadarkan diri kembali. Bertahun-tahun hal ini sering terjadi kepadaku, dan oleh karena hal ini pula impianku untuk berpendidikan di tanah Jawa terbuang sia-sia dengan alasan orang tuaku khawatir dengan keadaan kesehatanku. "Pak, Nur pengen kuliah di Jogja," pintaku pada bapak. "Dok, keputusan bapak sudah bulat. Sudah nurut saja dengan orang tua. Semua orang tua tahu apa yang terbaik untuk anaknya," jelas bapak bergeser dan meninggalkanku di ruang tamu. Aku hanya bisa menangis mendengar perkataan bapak tadi. Tidak ada sesi tawar-menawar lagi. Semua sudah diputuskan. Aku pergi meninggalkan ruang tamu menuju kamar. Mama melihatku dari dapur dengan mata berkaca-kaca. "Dok, anak mama mau jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Memang perlu begitu mendengarkan dan patuh," ucap mama sambil membelai rambutku. Mama kan tahu Nur dari awal maunya di Jawa," jawabku sambil menangis. Hehehe, nangisku.
Iya, paham. Mamanya yang kurasakan. Kalau nanti Nur udah sembuh, Nur boleh mau kuliah di mana saja, tambah Mama. Ya sudah, ayo berobat, pintaku pada Mama. Oh iya, Mama baru ingat, minggu kemarin ada teman Mama pengajian ngasih informasi ada pondok pesantren di ujung kota yang bisa ruqyah, jelas Mama. Ruqyah apa, Mak? Tanyaku. Ruqyah itu tujuannya membersihkan diri biar terhindar dari gangguan-gangguan setan, jelas Mama. Mau, Mak? Tambahku. Keesokan harinya setelah datang di pondok pesantren, nama pondoknya Maimunah Marzuki. Bagus rupanya. Nama tersebut adalah nama dari pemilik pondok tersebut. Tempat ruqyah tersebut disiapkan rupanya untuk Pak Kiai dan Bu Nyai. Di sini telah menerima ratusan orang yang berobat di pondok ini, di mana apabila pasien perempuan akan ditangani oleh Bu Nyai sendiri dan para santriwati lainnya. Begitu sebaliknya dengan pasien laki-laki akan ditangani oleh Pak Yai. Aku ditempatkan duduk di tengah lingkaran santri yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir pengobatan ruqyah. Sedangkan tugas Bu Nyai memijat bagian yang dirasa perlu untuk membantu mengeluarkan setan-setan dalam tubuhku sembari sesekali membukai rotan di tubuhku. Dan tugas ibuku memegangi sebotol air mineral sembari mengikuti bacaan ayat-ayat suci dan zikir bersama. Proses itu berlangsung lumayan lama, 2,5 jam, dan cukup menguras energiku pada hari itu. Alhamdulillah, pengobatan ruqyah yang aku jalani hampir 2 bulan membuatku berhasil sembuh, di mana aku sekarang kembali ceria dan jarang murung. Bahkan daya tahan tubuhku mulai semakin kuat dan tidak mudah lemah lagi. Berkat usaha dan semangat dari orang tuaku, aku kini telah sembuh. Namun setelah sembuh, aku tetap tidak meninggalkan zikir yang diajarkan oleh Bu Nyai padaku untuk melindungi diriku dari godaan syaitan lainnya. Di mana setiap ba'da sholat subuh, aku membaca zikir sambil membuka sebotol air mineral. Setelah selesai membacanya, airnya akan aku minum dan kuhabiskan pada hari itu juga. Jadi itulah usaha yang aku jalani selama ini. Dan tak lupa aku meminta tolong, hanya memohon kesembuhan kepada Allah. Air adalah sebuah pelantara. Apabila Allah izinkan, maka sebotol air itu akan menjadi penawar racun. Mungkin itu saja.